Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadat Maradana dan juga teman saya Ruspa Nugraha dari kelompok 5. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran mengenai analisis aliran material dalam lingkup ekologi industri yang menggabungkan aspek-aspek sumber daya dan masalah-masalah lingkungan dan juga material flow analysis atau MFA. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Pak Dharma yang telah memberi tugas video pembelajaran ini. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke materinya. Oke, yang pertama ada ekologi industri. Ekologi industri adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola aliran energi atau material sehingga diperoleh efisiensi yang tinggi dan menghasilkan sedikit polusi. Tujuan utama dari ekologi industri ini untuk mengorganisasi sistem industri sehingga diperoleh suatu jenis operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Selanjutnya, strategi untuk mengimplementasikan konsep ekologi industri ada 4 elemen. Pertama yaitu yang pertama mengoptimasi penggunaan sumber daya yang ada, yang kedua membuat siklus material yang tertutup dan meminimalkan emisi. Lalu yang ketiga ada proses dematerialisasi dan pengurangan. Kemudian yang terakhir ada pengurangan dan penghilangan ketergantungan pada sumber daya energi yang tidak terbarukan. Oke, selanjutnya ada konsep ekologi industri. Pada dasarnya, ekologi industri merupakan suatu pendekatan manajemen lingkungan di mana suatu sistem tidak dilihat secara terpisah dengan sistem sekelilingnya, tetapi merupakan bagian utuh yang saling mendukung dalam rangka mengoptimalkan siklus material. Ketika suatu bahan baku diproses menjadi produk, ekologi industri dirancang agar suatu sistem dapat berintegrasi antar industri, menyerupai ekosistem yang ada di alam, sehingga interaksi antar industri dalam sistem ekologi industri berlangsung secara alam. Mungkin bisa dilihat di sini ada gambarnya, itu berawal dari produksi baru menuju ke konsumsi. Kemudian untuk konsep ekologi ini di recycle atau didaur ulang menuju ke produksi selanjutnya. Bisa juga dari produksi pertama ke produksi kedua ini lalu ke konsumsi atau rakyat. Kemudian bisa juga dari konsumsi sebelumnya ke konsumsi kedua atau mungkin bisa dibilang barang bekas, kemudian dipindah lagi ke produksi atau didaur ulang lagi sehingga sampah atau limbah itu berkurang. Selanjutnya ada material flow analysis atau MFA. Jadi MFA ini merupakan analisa aliran material yang merupakan penilaian sistematis terhadap proses aliran dan persediaan bahan atau material dalam sistem yang didefinisikan dalam ruang dan waktu, dihubungkan dengan sumber, jalur, dan hingga akhir dari suatu material. MFA memberikan serangkaian informasi lengkap dan konsisten tentang semua arus dan persediaan bahan tertentu dalam suatu sistem dengan menyeimbangkan input dan output, arus limbah dan beban lingkungan menjadi terlihat. Dan penggunaannya, sumber dapat diidentifikasi penipisan atau akumulasi stok material adalah diidentifikasikan cukup dini, baik untuk mengambil tindakan pencegahan atau untuk mempromosikan lebih lanjut penumpukan dan pemanfaatan masa depan. Jadi untuk tujuan material flow analysis atau MFA ini ada 4, yaitu yang pertama menggambarkan suatu sistem aliran material dan stok dengan definisi jelas. Yang kedua, mengurangi kompleksitas sistem. Yang ketiga, menilai aliran relevan dan stok dalam istilah kuantitatif. Hasil saat ini tentang aliran dan stok dari suatu sistem dengan cara yang tepat direproduksi, dimengerti, dan transparan. Yang keempat, menggunakan hasil sebagai dasar untuk mengelola sumber daya, lingkungan, dan limbah. Selanjutnya ada komponen dalam aliran material.
Yang pertama ada produsen bahan baku utama, yang kedua sumber energi, yang ketiga sektor pengolahan limbah, yang keempat ini misalnya ada prosesor material dan manufaktur, lalu ada sektor konsumen. Untuk produsen bahan baku utama ini berarti perusahaan-perusahaan sebagai produsen yang mengolah atau membuat bahan baku utamanya. Lalu sumber energi, kemudian sektor pengolahan limbah ini jadi limbah-limbah yang dibuat yang dihasilkan itu dia yang mengolahnya. Kemudian ada prosesor material dan manufaktur, kemudian sektor konsumen itu pemakai. Kemudian untuk jenis aliran material dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Restu Nugraha. Mungkin untuk saat ini sekian dari saya, terima kasih. Iya, melanjutkan penjelasan dari saudara saya Powo tadi. Selanjutnya itu adalah tujuan material flow analysis atau MFA. Itu ada 4. 1. Menggambarkan suatu sistem aliran material dan stok dengan definisi jelas. Terus yang kedua, mengurangi kompleksitas sistem. Ketiga, menilai aliran relevan dan stok dalam istilah kuantitatif hasil saat ini tentang aliran dan stok dari suatu sistem dengan cara yang tepat direproduksi, dimengerti dan transparan. 4. Menggunakan hasil sebagai dasar untuk mengelola sumber daya, lingkungan, dan limbah. Selanjutnya itu jenis aliran material. Yang pertama ada straight line. Contohnya itu ada seperti di bawah, dia dari 1 sampai 5 itu lurus aja. Terus yang kedua ada S shape. Nah, sesuai dengan namanya itu dia kayak bentuk S gitu, dia dari 1 sampai 6 nya. U shape juga sama seperti S shape, dia mengikuti huruf U dari 1 sampai 6 nya. Selanjutnya ada sirkular, itu dia seperti segi 6. Dan terakhir ada odd angle, ya bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya metodologi MFA mengilustrasi aliran material dan proses termaksud rincian nilai yang berbeda, mempertimbangkan pengubahan kerangka kerja, menghitung dan menganalisis sistem dalam hal material dan atau efisiensi energi, mendukung pengelolaan aliran material dengan menganalisis kesempatan untuk mendistribusikan arus limbah untuk berbagai bentuk, mempertimbangkan teknis kondisi kerangka kerja ekonomis dan ekologi, menganalisis titik kritis, pengembangan langkah-langkah untuk optimasi. Pengelolaan sampah modern. Pengelolaan sampah didefinisikan adalah semua kegiatan yang bersangkut paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan prosesan akhir atau pembuangan sampah dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat. Hierarki pengendalian sampah modern. Yang satu itu ada pencegahan, mencegah timbulnya sampah di setiap aktivitas yang dilakukan. Terus ada pengurangan, menahan atau mengurangi timbulnya sampah di setiap aktivitas yang dilakukan. Terus ada menggunakan kembali elemen dari sampah yang biasa digunakan kembali. Terus ada daur ulang, menjadikan sampah menjadi produk lain. Ada pemulihan energi, memanfaatkan sampah untuk dijadikan energi alternatif. Terus ada pembuatan, membuang sampah ke tempat yang ditentukan secara khusus. Nah, manajemen pengelolaan sampah modern itu ada 2. Yang pertama pengurukan atau landfill. Nah, jadi itu sampah itu dikubur, cuman setiap sampah itu ditimbun dengan tanah lagi, terus sampah, terus tanah. Terus yang kedua itu ada pembakaran dengan tungku bakar. Ya mungkin sampah dijadikan satu di tempat tungku bakar terus dibakar. Ya mungkin
cukup sekian dari saya, Resto Nugraha, dan saudara saya Popo. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.